Nah, di perusahaan menurut saya perusahaan yang bagus sama perusahaan yang tidak bagus, itu kalau manajernya takut berinovasi, takut ngomong ide gitu, ngasih ide, menurut saya perusahaannya akan sulit profit. Dia bilang perusahaan hebat itu adalah perusahaan biasa yang percepatan perbaikannya lebih cepat dari kompetitornya. Mitra bisnis, ini adalah podcast Business Wisdom Institute yang kelima. Kali ini saya bersama seorang kawan lama yang luar biasa banget. Saya waktu kenal sudah banyak tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun ya. Saya waktu itu kagum banget karena beliau masih sangat muda. Sekarang ya masih sangat muda sih, tapi tidak semuda dulu. Dan dia pada saat itu memimpin 5 perusahaan, jadi direktur di 5 perusahaan sekaligus. Saya nggak tahu sekarang sudah berapa ya, tapi menarik banget. Namanya Michael Pardy. Silakan Mike, silakan. Terima kasih Pak San, terima kasih mitra bisnis. Perkenalkan, nama saya Michael Pardy. Di KTP Michael Susanto Pardy. Lagi SMA ke bawah saya terkenal Michael Susanto, tapi di kuliah saya sampai sekarang saya lebih senang dipanggil Michael Pardy. Karena Pardy itu nama tukang sate depan rumah saya. Dulu saya nggak suka, dipikir kampungan, tapi saya sekarang bangga dengan nama Pardy. Betul. Kebetulan nasib saya bekerja di industri kimia, sudah 28 tahun. Waduh. Tadi Pak San bilang dia waktu pertama ketemu memang memimpin 5 perusahaan. Maksimum yang saya pernah pimpin 6 perusahaan dalam waktu bersamaan. Plus 1 asosiasi kimia dasar Indonesia sebagai chairman. Itu waktu itu revenue perusahaan yang saya pegang kira-kira 2 triliun Pak. Waduh. Karyawan total 2.000 dari 6 perusahaan. Gila, keren. Nah, podcast kali ini judulnya menarik, merubah bisnis rugi menjadi untung. How to turn loss into profit. Nah, ini kebetulan adalah salah satu kelebihan Michael dan menurut saya signature-nya. Jadi dia bilang, saya kenapa pegang banyak perusahaan, karena tiap kali perusahaan yang rugi dikasihkan saya jadikan untung, Pak. Boleh cerita kira-kira gimana contoh atau sebuah story bagaimana perusahaan apa menjadi untung gitu karena awalnya rugi. Silakan Mike. Ya, di 2011 saya kebetulan dipercaya satu perusahaan. Garis besarnya kira-kira waktu itu perusahaannya rugi, omset kira-kira 300 miliar setahun. Ini perusahaan trading Pak, join sama Malaysia. Dalam waktu 1-2 tahun itu kita revenue jadi 1 triliun. Gila. Itu pengalaman pertama saya untuk benar-benar merubah satu perusahaan. Terus pengalaman lain mungkin di tahun 2020. Itu ada satu pabrik yang saya pegang, ada 2 lokasi. Satu pabrik tapi 2 lokasi. Kira-kira waktu itu nggak sampai rugi tapi NPAT-nya 1% Pak, 1-3% net profit after tax. Saya pegang dalam waktu setahun NPAT-nya jadi 15%, jadi 3-4 kali profitnya kenaikannya. Hebat. Boleh nggak nih kalau sebelum kita masuk nanti ke dalam detailnya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Coba apa sih kunci inti kalau dikatakan satu kata aja Mike, kira-kira apa yang bisa membuat bisnis itu menjadi profit? Silakan. Wah, satu kata ya. Saya percaya harus satu kalimat lah. Satu kalimat, perubahan mindset Pak. Oh keren, belum terpikir sama saya, perubahan mindset ya? Mindset para leader. Mindset para leadernya harus berubah. Ya, kalau bicara spesifik sebenarnya saya kalau bicara praktis lapangan, mindset manajersnya yang mesti berubah Pak. Mindset manajersnya yang harus berubah. Yes. Nanti kita akan cerita lebih dalam, terutama ketika kita bicara tentang konsepnya. Ya. Tapi coba saya pengen Mike cerita dulu satu story pengalaman apa sih yang membuat perusahaan sebelum kita masuk ke detail-detailnya ya, yang rugi lalu kira-kira dirubah apanya supaya profit gitu. Satu story aja pendek yang kira-kira menarik gitu. Kenapa gitu ya Pak San? Kenapa perusahaan bisa rugi ya? Yes. Karena perusahaan bisa rugi menurut saya banyak faktor. Jadi bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Tapi kalau saya lihat kebanyakan pengalaman saya itu lebih dari mindset dan leadership. Jadi mindset dan leadership justru menjadi kunci ya? Yes, menurut saya Pak. Saya bilang ngobrol sama teman-teman apa bedanya Cina sama Amerika gitu. Saya masih percaya Amerika lebih bagus sekarang. Oke. Amerika itu dari lahir, dari kecil anak itu sudah diberi kebebasan untuk creativity, mencoba gitu ya, jual ide, presentasi. Di Cina yang pinter-pinter mau nggak mau maksudnya terkekang sama seniority. Ada structure, ada birokrasi gitu ya. Nah di perusahaan menurut saya perusahaan yang bagus sama perusahaan yang tidak bagus itu kalau manajernya takut
berinovasi, takut ngomong ide gitu, ngasih ide, menurut saya perusahaannya akan sulit profit. Even profit pun akan stagnan di situ. Oke. Oke. Nggak ada ruang untuk ruang mencoba, dan salah itu nggak boleh gitu. Banyak perusahaan besar seperti itu, Pak. Jadi teman-teman, Michael Pardi ini dulu adalah bos saya. Maksudnya saya di-hire untuk ngajar di tempat dia, yaitu yang pertama. Tapi belakangan dia menjadi partner saya ngajar di Institut Asia juga, ya. Dan yang menarik menurut saya, Michael ini sangat bisa berbaur dengan generasi mudanya ataupun dengan timnya, sangat mudah bergaul. Dan yang paling saya sukai, daya belajarnya luar biasa. Wah, bahkan pernah ke Harvard. Ikut training di sana beberapa hari ya. Wah, kita sama-sama megang patungnya itu ya, yang sepatunya. Pegang sepatunya Harvard ya. Jadi keinginan untuk belajarnya menurut saya luar biasa. Menurut Anda penting nggak sih orang manajer itu mau belajar gitu? Sangat penting. Sangat penting ya. Jadi teman-teman sekalian perlu untuk terus mengimprove diri, memperbaiki diri dan maju terus ya. Dan menurut saya apa yang dilakukan Michael ini penting banget gitu, karena in the end profit itu jadi kunci dari perusahaan itu supaya bisa maju gitu ya. Dari perusahaan yang asalnya kurang bisa menjadi maju. Dan sebentar lagi kita akan sharing tentang rahasianya apa gitu supaya perusahaan itu bisa profitable. Mitra bisnis, ini yang penting ya. Apa sih sebetulnya konsepnya merubah bisnis rugi menjadi untung? Kita nggak bilang bahwa ini jualan tahu campur atau warteg ya, tapi ini perusahaan besar yang solid, bagaimana membuat perusahaan menjadi profitable. Dan kali ini adalah rahasia yang sangat penting menurut saya. Kita mulai saja dan berdiskusi. Silakan Michael, bagaimana merubah perusahaan bisnis yang rugi menjadi untung? Pengalaman saya pasan, biasanya saya pertama kali saya lakukan adalah menganalisa keuangan. Oke. Jadi kalau saya masuk yang tadi perusahaan 2011, 2020, nah sekarang juga lagi ada bantu satu teman gitu ya. Saya izin sama teman saya, boleh nggak saya lihat laporan keuangan? Saya kalau yang ini kan saya jadi direktur, minta laporan keuangannya, kita bedah bareng-bareng, ngobrol sama direksi, sama manajer lain gitu ya. Yang saya lakukan apa? Satu, mungkin ngebandingin sama industri sejenis. Revenue-nya gimana, terus selling cost, compare to revenue. Jadi sebentar, kalau saya potong dulu. Yes. Perusahaan kita ambil salah satu aja lah. Mungkin yang 2011 atau teman yang baru. Salah satu aja. Oke, nggak mau mungkin yang sekarang Pak. Yang sekarang ya? Perusahaan pelayaran Pak. Ya oke, perusahaan pelayaran. Saya mau tahu dulu, karyawannya berapa itu? Yang perusahaan pelayaran ini menarik Pak. Perusahaannya baru IPO tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Karyawannya kira-kira dia bilang 20. Ini yang full time. Karena kalau pelayaran banyak yang nggak full time. Jadi kru kapal nggak full time, terus yang tracking nggak full time gitu ya. Tapi tim intinya 20 full time. Yang menarik adalah ini perusahaan profitability-nya sama satu pabrik saya sama Pak. Saya kan pegang 5 pabrik, 4 pabrik sekarang, satu sama. Jadi nggak kecil gitu. Nggak kecil. Nah saya bilang sama bosnya, kita duduk, kita analisa keuangan yuk gitu. Seperti itu. Pertanyaan saya, kalau seandainya tidak bisa mendapatkan informasi industri perusahaan yang sejenis ya, terus cari di mana? Menurut saya zaman sekarang pasti ada pasar. Paling gampang ya. Di ChatGPT. Bukan, ya satu. Tapi Google. Saya banyaknya pakai perusahaan-perusahaan publik. Oke. Yang sejenis. Sejenis. Kita kan nggak perlu lihat size-nya, tapi kita rasio-rasionya, rasio cost ke revenue, selling ke revenue gitu, transport ke revenue gitu. Terus profitability-nya di industri ini biasa average berapa sih? 5%, kamu kok 3% gitu, atau kamu kok 1% gitu. Seperti itu. Jadi karyawan 20 juga oke ya? Sedangkan dulu yang, maaf ini agak lompat ya, kalau yang dulu yang 2011 karyawannya berapa? Nah 2011 itu perusahaan trading juga Pak. Nah trading itu juga nggak banyak, 15. Tapi kalau pabrik banyak, satu pabrik 300, 400, 500 karyawan. Jadi size 13 ataupun 300 doesn't matter. Tergantung industrinya, tergantung industrinya. Sekarang kita analisa keuangan. Yang kita perlu lihat apanya? Saya biasanya tadi Pak, analisa vertikal ya. Jadi cost to revenue, profit to revenue, rasio vertikal. Terus compare horizontal sama industri sejenis gitu. Kalau angka-angkanya wajar, ya berarti sudah running dengan benar. Gitu. Tinggal kita diskusi mau digedein, apa yang mau dibesarin, profit yang mau dibesarin, service yang mau dibesarin, atau macam-macam gitu. Good. Kalau seandainya omsetnya yang mau dibesarin, terus gimana? Ya, saya ngobrol sama bosnya. You mau besarin revenue, belum tentu profit naik.
Oke. Nggak selalu berhubungan. Oke. Apa yang kamu mau gitu. Bisa saja omset nggak naik, profit naik. Bisa. Oke. Kalau ada pos-pos yang mungkin over, expenses-nya over. Oke. Kalau saya belajar dari Pasan, kan Pasan guru saya nih. Belajar yang IRRC, Blue Ocean. Ya. Ada yang kita bisa reduce, ada yang kita bisa raise. Oke. Saya banyak pakai itu, Pak. Oh, oke. IRRC, eliminate, reduce, raise, dan create. Yes. Jadi create itu ciptakan sesuatu yang baru. Dengan menggunakan 4 format itu kita bisa banyak merubah sebuah situasi. Ya. Oke, itu analisa keuangan. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita punya target ya, mau merubah yang Kita mana. bisa tahu apa yang kita mau attack. Oke, kasih contoh yang di attack apa? Tadi misalnya jumlah orang. Kamu saya bilang, ini perusahaannya gue mau berkembang, perlu nambah orang nggak? Belum tentu. Perlu nggak bikin SOP yang rapi? Belum tentu, saya bilang. Oke. Kalau kamu bikin SOP rapi, nanti perusahaan kamu jadi rigid. Oke. Growth-nya nanti melambat gitu. Oke. Apa yang kamu mau gitu. Oke, nice. Kasih contoh lah situasi, misalkan apa yang mau di-attack gitu. Kalau ngomongin 2020 ya Pak, waktu itu saya pelajarin yang pabrik yang di Tangerang ini, saya ngelihat semua cost-costnya oke, problemnya selling price-nya kerendahan. Oke. Kebetulan industrinya saya tahu, jadi saya tahu Oke. market price-nya, saya bisa cek dari data import, dari teman-teman kompetitor. Jualnya kemurahan malah ya? Menurut saya kemurahan. Oke. Karena pakai agent, Oke. pakai distributor gitu. Oke. Waktu itu kita akhirnya diputuskan oleh manajemen tidak pakai distributor, kita jual langsung. Dan harganya kita bisa lebih baik. Oke. Tidak merubah proses, tidak merubah produk, tidak merubah SOP. Interesting. Gitu. Interesting. Marah dong distributornya. Ya. Ya kita kan bukan menyenangkan semua orang ya, semua ada plus minusnya gitu. Yes. Ya. Kalau sudah tahu seandainya, oh kita mau melakukan ini, lalu kira-kira langkah keduanya apa, Mike? Untuk menjalankan, kita perlu manajer yang menjalankan, Pak. Makanya saya bilang mesti bergerak di mindsetnya managers. Cerita sama manajer kenapa kita mesti berubah. Saya percaya sama change managementnya John Kotter, Pak, yang 7 step. Ya. Jadi yang pertama kan sense of urgency, kedua aliansi ya. Ya. Nah, setelah menjelaskan kenapanya berubah, mencari 1, 2, 3 manajer yang pro perubahan, agent perubahan kalau bicara itu ya aliansinya, Pak. Ya. Udah bergeraknya itu aja, ngopi, makan, ngobrol, udah ngomongin itu terus sama 2-3 manajer. Dulu saya diberitahu bahwa Michael ini paling sering kalau ngobrol itu over lunch atau over coffee. Jadi sama anak buahnya diajak ngopi bareng, makan siang bareng, dari situ diskusi. Jadi itu adalah waktu Michael melakukan coaching dan mentoring justru pada saat makan siang. Ini menarik juga. Saya pernah ikut makan siang bersama dengan teman-temannya. Lalu gimana? Apa yang harus dirubah? Mindset seperti apa yang diinginkan? Nggak kepikir sampai situ, Pak San. Tapi saya percaya orang itu akan bekerja lebih produktif kalau dia paham dan kalau dia happy. Kalau dia terlibat, bukan hanya diinstruksikan. Jadi ada engagement yang terjadi, terus dia harus happy ya, dan dia paham maunya apa. Yes. Dan saya biasanya ngomong ini tapi saya percaya manajer saya itu orangnya pintar-pintar. 10 kepala sama 1 kepala bagusan 10 kepala. Gitu. Jadi kalau mereka yang sepaham dan punya tujuan sama, cari solusi bersama, pasti hasilnya lebih baik dibanding satu direktur bikin blueprint, bikin planning seperti itu. Interesting. Kalau terjadi konflik ketidakcocokan antara pandangan manajer 1 dan manajer 2, kan pasti sangat mungkin. Tadi Pak, saya balik lagi, saya hanya fokus 2, 3, 4 manajer, nggak banyak. Yang pro. Yang pro justru. Karena saya percaya tadi, balik lagi saya mungkin di otak saya banyak belajar dari Pasan, Pareto. Jadi yang 20% menghasilkan 80%. Saya ngapain ngurusin yang nggak pro sama saya gitu. Nanti juga ke bawah gitu, keikut. Yes. Jadi intinya mencari manajer mana yang paling punya pengaruh dalam perusahaan itu, terutama dengan kaitan apa yang kita kejar ini kan. Jadi kaitannya siapa dan yang dilibatkan dengan sangat intens hanya manajer-manajer yang itu saja. Nanti yang lain biar ikut dengan sendirinya. Dan saya belajar banyak dari Pasan lagi, Gallup. Jadi manajer-manajer yang saya pakai itu yang 20% itu yang achiever-nya tinggi, Pak. Yang achiever-nya tinggi. Jadi kasih tugas beres gitu. Ini podcast yang kelima, podcast yang keempat banyak bicara Gallup, yang kelima bicara Gallup lagi. Gak apa-apa, tapi saya seneng aja. Tapi menurut saya memang perlu ya. Yang achiever-nya tinggi, orang-orang top yang 5-nya ada achiever. Top 5-nya ada achiever. Wah, menarik juga ya. Oke, seandainya nih sudah dapat 5 orang
yang penting atau 3 orang yang paling penting dari 15 atau 10 manajer. Lalu Anda ajak makan siang, Anda ajak ngobrol segala macam ya. Lalu Anda mau merubah mindset mereka untuk mau jalan sesuai dengan target yang diharapkan. Next-nya apa? Next-nya, saya kemarin ngobrol sama teman lagi cerita ya Pak San. Katanya boleh ngomong, Pak Luhut gitu ya cerita ketemu Renat Kasali. Diskusi gimana Indonesia growth-nya naik dari 5% jadi 6%. Ngobrol sama ekonom. Renat Kasali bilang, Bapak salah. Untuk Indonesia growth-nya lebih tinggi, yang dirubah itu bukan ekonominya, tapi policy-nya. Kepastian hukum, policy, culture-nya. Nah saya juga percaya jadi kalau perusahaan itu tadi manajernya udah beres, angkanya udah beres, culture-nya, policy-nya mesti beres Pak. Untuk perusahaan dari negatif jadi profit. Gak bisa cuma orangnya doang gitu, gak bisa produknya yang diberesin. Ya, boleh cerita enggak? Mike sering bicara sama saya compounding improvement. Waduh, silakan. Compounding improvement, saya percaya perubahan itu nggak harus besar, budgetnya besar dan sekaligus. Kecil-kecil. Baik lagi pasan guru saya juga kagum sama Tom Peters. Yang Pak itu bilang fail fast, fail cheap dan seterusnya gitu ya. Fail cheap, fail fast, fail early. Yes. Fail early. Jadi kalau mau gagal di dulu, jangan terlalu lamban. Di depan saja. Saya ada cerita gini Pak. Pabrik tuh biasanya setiap tahun sekali ada perbaikan boiler pabrik ya, mahal Pak. Perbaikannya 1 miliar. Beli pipa, beli ini, beli segala macam, belum ongkos kerja udah 1 miliar beli bahan baku. Terus saya bilang sama teman-teman ini udah bertahun-tahun berkali-kali kita beli AC udah 20 tahun diperbaikin terus. Beli dong AC baru, coba cek harga berapa. Kita cek cari-cari pasar 900 juta Pak. Baru terpasang teknologi baru, energinya lebih hemat. Tapi bertahun-tahun tim kita itu service. AC zaman dulu 1000 watt sekarang 300 watt. Gitu saya bilang sama teman analoginya ya. Coba masa nggak ada boiler tipe baru dan lebih murah. Jadi punya keberanian untuk berpikir agak keluar dari pakem-pakem yang umum ya. Memang compounding interest, saya pengen cerita nih. Saya pernah, udah agak lama ya di Harvard di MIT ikut training yang namanya Creating High Velocity Organization, menciptakan organisasi berkecepatan tinggi. Dan sepanjang 2 hari training itu isinya cuma 1. Dia bilang perusahaan hebat itu adalah perusahaan biasa yang percepatan perbaikannya lebih cepat dari kompetitornya. Itu doang. Waduh, gitu doang. Ternyata memang benar. PDCA-nya jalan, muternya lebih cepat. Jadi compounding improvement, saya suka banget nih. Jadi kalimat yang mengatakan kita harus menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Lalu dari situlah terjadi sebuah perbaikan yang membuat perbaikannya sudah besar banget, sudah gemuk gitu. Dulu ada cerita bahwa orang sepedaan itu 1% aja menjadi lebih baik dalam tiap hari dalam 1 tahun sudah sekian puluh kali katanya. Jadi bukan 100% tapi puluh kali karena perbaikannya selalu berkesinambungan. Saya pingin agak lari sedikit. Lari ke arah lari. Saya tadi lupa cerita bahwa Michael Pardee ini adalah seorang pelari hebat. Ayo cerita Mike, bagaimana pelari? Silakan. Saya lari full maraton sudah 29 kali. 29 kali? Yes. Relatif banyak atau saya 0 kali Bu. Iya Pak. 2 minggu lagi rencana ke 30. Tiap kali mau start berpikir wah ini mungkin gak finish. Jadi tiap kali full maraton itu bukan sesuatu yang gampang tetap buat saya Pak San. Tetap sesuatu yang mengerikan. Gitu. Berapa jam itu? Berapa kilo? Mungkin buat teman-teman yang gak ngerti sama sekali. Full maraton itu 42 kilo, 195 meter. Ya, jadi biasanya itu maksimum time-nya ada, jadi disebutnya cut off time. Itu secara umum average 7 jam. Tapi beberapa event, beberapa lomba itu harus 6 jam. Buat saya 6 jam itu mepet, harus maksa gitu ya. 5,5 jam, 6 jam mesti maksa. Jadi dulu saya masih ingat banget ceritanya Michael Pardee bahwa Pak San, di kilometer 35 kita akan kelihatan Tuhan. Wah, sampai sekarang mancep di kepala. Coba Mike, cerita sedikit Mike, ini menarik. Jadi cerita sebenarnya kenapa saya sebut kilometer 35 itu kilometer ketemu Tuhan. Suatu ketika jam 6 sore saya ngobrol di pabrik sama advisor saya, HRD umurnya udah 70 lebih Pak. Jadi suatu ketika dia cerita, Bapak kenapa berhenti ngerokok? Dia bilang, Pak, gue waktu itu naik haji, umroh gitu ya, terus pulang-pulang gue di sana ketemu Tuhan, habis itu nggak berhenti ngerokok. Terus saya ngomong, Pak,
Aku nih tiap kali maraton ketemu Tuhan. Di kilometer 35 itu nangis semua, ingat semua dosa karena sakit banget badannya Pak. Pengen mati gitu, lagi pertama maraton ya. Gitu mau mati, aduh. Kalau orang sakit pasti ingat Tuhan. Gitu. Nah sakitnya biasa di kilometer 35 itu Pak, udah sakit banget. Itu kaki sakit, badan sakit gitu ya? Sudah. Lari itu nggak pakai kaki, nggak pakai paru-paru sebenarnya. Kalau lari long run, seluruh otot sakit. Ini sakit, tangan sakit, kaki sakit, perut sakit gitu. Gila. Jadi nggak cuma kaki Pasan. Oke, kalau sudah selesai maraton 42 kilo, itu breaknya berapa lama? Sebelum itu saya cerita gini Pak. Pertama kali full maraton finish, kita berasa jadi dewa, bukan manusia lagi. Wow. Gitu. Beda feel. Jadi gitu. dewa, Jadi saya jaranin teman-teman coba sekali full maraton, lu akan beda, lu naik kelas gitu. Oke, recovery. Tiap orang beda-beda. Sekarang saya recovery-nya nggak lama Pasan, 2 hari. Gitu, karena rutin tiap hari lari. Yang pertama agak error. Jadi waktu pertama itu saya lari full maraton umur 42. Waktu itu udah mau berhenti lari. Tapi wah saya umur 42, gue pengen lari 42 kilo. Biar 42, gampang gitu. Paksa dari nol daftar terus lari. Itu karena masih muda itu umur 42, recovery-nya lama sebenarnya tapi error. Jadi hari Minggu lari, hari Rabu atau Kamis udah golf tuh. Waduh. Gitu. Sakit semua tapi Pak, golfnya ngaco gitu. Saya pertama kali seminar tahun 2005-2006, first time full day seminar ya, jam 9 mulai, jam 5 selesai sore ya. Pertama kali long hour buat saya, maraton waktu itu ya. Begitu selesai pulang ke rumah tidur, nggak bisa bangun besoknya, kakinya sakit semua. Seminggu recovery, baru bisa berdiri. Hari ini full day, besok full day, nggak apa-apa, santai aja. Saya sampai hari ini kalau full maraton, malam pertama susah tidur Pasan. Terlalu sakit badannya gitu ya. Jadi malam kedua, malam ketiga baru enak. Seneng banget ya santai-santai ngobrol. Maka inilah sesi kedua yang sebenarnya ada 3 hal, yaitu analisa keuangan, bagaimana merubah manajer mindset, baru yang terakhir melakukan perbaikan-perbaikan secara compounding. Mitra bisnis, kita semua tahu bahwa bisnis itu harus profit. Sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun kita harus berusaha turn your loss into profit. Padahal situasi sangat tidak pasti. Saya mencoba mengambil sebuah contoh di mana saya minta Michael Pardi untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya kalau ada sebuah kondisi perusahaan yang mengalami loss begitu. Kira-kira begitu Mike ya. Ya Pasan. Jadi saya coba mengambil contoh ngawur aja ya. Kita ambil sebuah coffee shop gitu. Coffee shop ini agak high end, katakanlah mirip Starbucks gitu ya. Mungkin outletnya cuma 25 gitu, tidak terlalu banyak ya. Tapi belakangan ini susah banget gitu. Kenapa susah? Karena ada mixu, karena ada segala macam, mulai dari janji jiwa aja, segala macam sampai dengan keluar Tomorrow ya. Jadi persaingannya tajam banget ya. Padahal dia punya 25 outlet, mau ditutup 25 berat juga gitu ya. Sehingga akhirnya misalkan minta Pak Michael sebagai konsultannya untuk bantu nih gitu. Maka ketika masuk ke dalam bisnis itu ketemu dengan pemegang sahamnya dan mulai cerita bagaimana langkah-langkah tadi diimplementasikan dalam pekerjaan ini. Silahkan Mike. Ya Pak Hasan, mungkin kalau balik ke pengalaman saya mungkin tadi menganalisa keuangan lagi. Ada pos-pos apa yang tidak wajar dibanding kompetitor. Mungkin dia terlalu biasa dengan biaya tinggi karena dulu profitability-nya enak, harga mahal Betul. Jadi bisa juga misalnya over investment di mesin atau over investment di interior gitu ya. Setelah itu ketahuan problemnya atau apa bedanya, apakah mau dirubah? Biasanya saya pakai lagi matriks yang hierarki Pak. Jadi mencari diferensiator kita dengan kompetitor. Kalau sama menurut saya nggak survive. Gitu. Jadi tetap harus punya perbedaan. Kalau seandainya kita lebih mewah, kita lebih baik lokasinya, kita lebih punya brand recognition yang lebih tinggi. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai pembeda dengan para pesaing yang minta low price ini atau yang bermain dengan low price ini? Kebetulan di Jakarta, Pak Hasan, ada 2 fenomena menarik menurut saya mengenai kopi. Saya bukan bisnismen kopi tapi penikmat kopi. Ada 2 menurut saya. Satu ada namanya coffee shop namanya Instinct di dekat rumah saya. Satu gelas itu 150 ribuan. Baru tahu saya. Sangat super specialty. Kalau mau pesen
Bapak mau kopi seperti apa, rasanya seperti apa, spesifik. Jadi kayak bener-bener customize. Oke. Satu lagi mungkin pasang pernah dengar kopi Bakaya Pak. Oke. Baca dari Singapura. Ya, 100.000. Jadi Ya. totally dia bermain tidak di Starbucks, tidak di Tomorrow gitu. Malah lebih naik ke atas. Naik. Saya bilang sama anak saya ngobrol. Ini kalau jualnya harganya 70.000 nggak laku tuh. 60.000 nggak laku tuh. Sama Starbucks sama. Karena dia 100.000 jadi menarik. Dan di menu paling mahal satu gelas 1,6 juta. Oh, waduh. Diferensiator totally benar-benar berubah beda. Dan orang coba Pak. Oke, orang coba. Coba. Dan harus enak banget itu. Paling enggak story-nya enak. Yes. Yes. Dan itu perusahaan sebenarnya ceritanya kan udah 100 tahun, punya histori 100 tahun. Tapi faktanya tidak. Itu perusahaan baru 5-6 tahun setahu saya. Nanti Pasan mungkin bantu cek ya, research. Itu brand baru create karena ini kan satu perusahaan sama TWG. Oh. Gitu. Tapi dia mungkin Yang Baka atau yang Bakanya yang baru. Oke. Tapi satu grup sama TWG. Tapi ceritanya udah punya histori 100-200 tahun dari Middle East, bukan, Bakanya. Dari kopinya. Oh, Bakanya. Nah itu menurut saya menarik karena saya juga punya teman di industri kimia, Wasan. Perusahaan Jerman, ada seorang bisnismen beli perusahaan yang sudah mati yang berumur 100 tahun. Oke, sengaja Perusahaannya mati, di-revive. nama perusahaannya mati di revive, terus bikin company story. Gue udah bertahan 100 tahun lebih. Oke. Gitu ya, totally nggak nyambung bisnisnya. Ya, saya pernah tahu di dunia komputer, saya lupa namanya apa. Dulu di Amerika ada yang begitu juga. Jadi dia beli sebuah brand yang sudah mati lama, ya. Jadi tapi dia bisa ngaku bahwa dia termasuk personal komputer generasi pertama yang ada di muka bumi ini. Tapi sebetulnya itu sudah di revive semua dan bukan yang sebenarnya. Jadi kembali teman-teman, story itu powerful banget. Ya, jualan sesuatu itu harus punya story yang menarik ya. Kalau tadi itu namanya Pak insting ya, Di dekat rumah saya. Oke, saya kembali ke cerita kita dengan coffee shop. Kalau coffee shop itu Anda merasa bahwa meng-create yang lebih mahal bisa, apa yang harus dilakukan? Saya sangat setuju sama Pasan, kita mesti create story. Karena menurut saya rasa mungkin penting tapi tidak nomor satu. Story lebih nomor satu Pasan. Dan story-nya harus konsisten dan harus di-create kayak story-nya Baka gitu ya. Story-nya mungkin Nike gitu. Story-nya strong. Sebagai pelari, apakah sepatu Nike lebih baik dibanding sepatu brand lain? Belum tentu. Belum tentu. Tapi story-nya menarik. Sangat strong. Dan semua juara maraton sponsornya Nike. Gitu. Saya suka sepatu yang lain sebenarnya. Tapi karena duitnya lebih suka Nike gitu ya. Anyway, kalau kita sudah bicara analisa keuangan, maka tadi kita bicara merubah manajer mindset. Apa yang harus dilakukan di situ? Kalau saya biasa ngomong sama managers ya. Kalau managers beda sama pemegang saham sama leaders. Saya biasa ngobrol kasih purpose yang lebih sederhana. Mungkin terlalu sederhana tapi saya selalu ngomong gini. Kamu kerja kan cari uang, bukan jualan kopi sebenarnya. Cari uang buat apa sih? Buat orang tua, buat anak sekolah, buat anak ke rumah sakit gitu. Untuk itu kamu mesti bantu perusahaan supaya perusahaannya profit. Karena perusahaan nggak bisa bayar kamu gitu. Menurut saya itu penting. Kadang-kadang kita cuma ngomong di permukaan bahwa misi perusahaan itu membuat bumi lebih menjadi nomor satu, membuat bumi lebih hijau gitu ya. Nggak ada impact-nya buat kita. Gitu. Jadi impact manager menurut saya penting, impact-nya Pak. Gitu. Jadi pada level manajer harus diberikan kesadaran bahwa mereka punya purpose di dalam pekerjaannya. Ya. Selain duit untuk keluarga, apalagi yang biasa dan umum bisa diterima? Cerita perusahaan saya Pak Sanya. Saya menjual kimia, ya notabene mungkin orang-orang nggak kenal nama kimianya. Saya cerita sama operator, sama tukang las, kamu ini kerjanya penting. Pabrik kamu mati 1 minggu, Indonesia nggak punya air bersih. Karena produk kita dipakai untuk ke PDAM, pemurnian air bersih. Jadi kalau Surabaya tiba-tiba airnya coklat, itu mungkin pabrik saya lagi rusak. Gitu. Dan itu menurut saya penting, jadi kamu ngelas harus benar. Gitu, produksi mesti benar, gitu. Counting mesti benar. Tawas itu? Tawas Pak. Dan kalau Indonesia sebenarnya mau negara untuk nggak bertahan, menurut saya cuma 3. 1, pabrik tawas dibom. atau rusak gitu, internet sama listrik kan Pasan. Udah selesai Indonesia. Nggak ada air bersih ya? Nggak ada air bersih udah pasti susah banget. Menarik banget ya. Nah itu gimana kita mesti create kopi, pentingnya kopi gitu. Kopi katanya bisa bikin mindful, bisa bikin sehat gitu ya. Oke, menarik. Kebetulan karena
seminggu lalu saya ke Lampung. Di sana memang banyak sekali perusahaan kopi. Jadi kita melihat bagaimana perusahaan kopi itu hidup di Lampung dari hasil kopi. Menarik juga. Oke, yang ketiga, compounding improvement. Apa yang harus dilakukan? Saya percaya teman-teman di situ mesti cari perbaikan-perbaikan yang sederhana. Kalau pakai konsep OKR, tiap 3 bulan ada satu target perbaikan. Kalau saya kemarin baru dengar menarik, Pak Jonan bilang, saya jadi direktur KAI cuma 5 tahun, punya 5 kali 52 minggu. 250 perbaikan, 1 minggu 1 aja. Waduh. KAI udah jadi luar biasa. Oh, keren. Gitu. Nah kalau kopi, misalnya saya bicara kopi, tiap 3 bulan kita rubah, gelasnya, saya kopi nih Pak, teorinya kalau espresso, gelas itu harus kecil, tebal dan hangat. Kalau sekarang belum hangat, bikin yang hangat. Kalau dulu belum tebal, harus beli yang ketebal gitu, nggak harus mahal. Itu perbaikan 1, minggu ini perbaikan gelas. Minggu kedua perbaikan misalnya cara buka pintu atau cara nyambut gitu. Banyak perbaikan, dalam setahun bisa 52 kali perbaikan. Keren sih, keren ya. Saya bisa bayangin kalau kita melakukan perbaikan kecil tapi terus jalan. Hari ini siang penjual supaya unik, gimana supaya diingat, kalau perlu pakai wig berwarna-warni rainbow gitu ya. Sudah langsung orang ingat gitu. Kalau jelek diganti, kalau bagus dijalanin lagi. Selalu ide itu kan begitu, yang jelek dibuang diganti, jelek dibuang diganti, lama-lama yang bagus saja menjadi sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Dan teman-teman sekalian, tadi kita cerita tentang coffee shop. Ini hal yang sama persis bisa diimplementasikan ketika Anda punya pabrik plastik, ketika Anda jualan supermarket, ketika Anda berhadapan dengan perusahaan training. Kalau saya kira itu jadi elemen. Menurut saya cukup baik banget kalau kita bisa mempraktekkan itu. Pertanyaan saya, Mike, orang-orang yang mencoba memperbaiki perusahaan dan sering-sering gagal, justru biasanya gagalnya di mana? Kan mereka juga memperbaiki ya, dan melakukan yang sama gitu. Apa sih yang sering membuat perusahaan tidak bisa melakukan improvement atau turning the business into profit? Silakan. Saya kepikirnya Pasan mungkin ya Pasan, karena perubahan itu dikaitkan sama KPI. Jadi kalau perubahan, improvement itu sudah dikaitkan sama reward sama punishment, menurut saya nggak berhasil. Menarik. Menurut saya percaya sama konsepnya OKR Moonshot. Jadi seperti itu jangan dikaitkan ke sana, tapi jadikan budaya, jadikan habit. Sama kayak saya lari gitu ya, lari itu saya nggak kalau saya nggak lari besok atau tadi pagi nggak lari, terus saya berasa bersalah, nggak boleh tuh, menurut saya. Tapi harus kalau bisa tiap hari lari, jadikan habit gitu. Tapi kalau nggak lari jangan feeling guilty. Setiap hari lari berapa jauh? Sekarang 5 kilo aja Pak. Paling banyak dulu sehari 20 kilo, jadi sebulan 600 kilo pernah gitu. Tapi waktu saya lari 600 kilo, teman saya larinya 800 kilo. Ya. Saya pernah diceritai maraton di Boston. Kebetulan saya pernah di Boston ya, yang dulu cerita kena bom itu. Lalu saya lihat katanya di sini itu cut off rate-nya 3 jam. Average. Betul nggak? Average finisher. Average finisher. Jadi kalau cut off-nya berapa? Boston kayaknya agak unik Pak. Jadi kalau untuk yang pelari biasa kayaknya saya nggak tahu, mungkin saya karena saya bukan pelari luar negeri. Kayaknya memang kalau untuk daftar harus 3 jam. Record sebelumnya, tapi di Boston kayaknya orang yang senior, yang sakit itu ditungguin sampai 18 jam tuh ditungguin, sampai gelap ditungguin. Lucu ya. Gitu. Tapi untuk daftarnya susah. Diangkat gitu kalau sudah dia. Yang saya tahu Boston enggak mestinya Pak. Malah Boston yang aneh-aneh itu ditungguin. Dibiarin jalan. Menarik. Tapi itulah teman-teman, orang-orang yang gila lari itu pergi ke Tokyo, pergi ke Boston, pergi ke manapun ya. Kawan kita siapa yang Pak Gani sama Pak Irwan. Pak Gani itu juga katanya barusan mau kemana gitu, barusan balik atau barusan mau berangkat gitu. Dia baru London. Dia baru London. Tahun ini kayaknya mau satu lagi New York mungkin. New York, gila ya, jadi kok belanin gitu ya. Dan dia cerita sama saya waktu itu kebetulan sama-sama satu pesawat. Dia bilang Boston itu kalau mau jalur yang resmi bisa, tapi kalau nggak bisa pakai jalur nyogok. Charity. Dan itu mahal. Wah. Saya bilang, bayar sekian puluh juta ya hanya untuk ikut gitu ya. Waduh, itulah menariknya. Oke, kembali ke how to turn loss into profit. Mungkin tips deh, saya minta tips. Perusahaan kan macam-macam, bisnisnya lain-lain. Kalau Michael misalkan diminta untuk melihat sebuah perusahaan, Pak ini bisa nggak untuk di turn into profit? Yang Anda awasi dulu apa? Yang diawasi. Bisnis apapun ya.
Yang Anda lihatin. Kan tidak semua bisa di-turn into profit gitu ya. Karena keadaan. Yes. Tapi kira-kira apa yang menjadi kunci? Oh ini kira-kira bisa, ini kira-kira enggak gitu. Menurut saya tergantung leadernya Pak. Oh. Ownernya atau CEO-nya. Oke. Zaman dulu saya pernah baca dan saya agree banget. Kalau perusahaan sudah rugi bertahun-tahun, technically CEO-nya mesti diberhentiin. Oke. Kalau dia CEO-nya sangat pintar, pemilik dia suruh pasti pensiun. mesti pensiun Pak, betul agree. Ya. Ganti sama orang gitu. Menurut saya nggak bisa kalau tetap CEO-nya perusahaan rugi itu CEO-nya mau terlibat terus atau owner mau terlibat, menurut saya nggak mungkin bisa. Karena menurut saya si karyawannya juga ada trauma menurut saya Pak. Nggak bisa dirubah. Gitu. Oke. Jadi saya percaya yang satu orang ini harus ganti. Oke. Baru merubah culture semua berubah. Oke, kawan-kawan, coba dengar ya, ceritanya Michael ini adalah orang lapangan, orang yang betul-betul tahu situasi ya. Kita nggak bicara teori tentang segala macam. Dan saya happy banget teman-teman di Institut Asia S2 Magister Management juga seneng banget kalau Michael lagi ngajar, karena no nonsense, no teori. Kita bicara lapangan gitu. Kalau nggak suka ya harus begini, kalau nggak suruh ganti CEO-nya gitu, ngomong seperti itu. Jadi menurut saya lebih real, lebih realistik, karena itu banyak kawan yang suka kuliah di tempat kita karena kita 50% berbicara tentang realistik lapangan ya. Oke, tips untuk teman-teman yang sudah jadi CEO atau jadi pemilik perusahaan atau apa ya, yang berharap bisa merubah bisnisnya menjadi profit. Silakan dikasih tips apa saja. Oke, saya percaya Pak, CEO itu harus sehat. Kalau dia nggak sehat, dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Keren. Harus sehat dulu. Saya umur 39, Ya. itu saya lupa, apakah ada turning point, saya tiba-tiba dari dulu pegang trading, karyawannya sedikit, tiba-tiba pegang karyawan 1.500. Ya. Saya bilang, wah gue harus sehat, karena kalau gue nggak sehat, mikirnya nggak jernih, itu 1.500 kali 3, anak Keluarga, istri, ya. itu impactnya panjang. Oke. Sejak itu saya mutusin olahraga. Lari dikit-dikit pelan-pelan tuh. Nice. Kurangin minum, kurangin macam-macam, tidur lebih sehat. Maksudnya kurangin minum itu jangan minum air. Ya, minum air lebih banyak. Menurut saya CEO itu kalau nggak jaga kesehatan, menurut saya tetap kalau ada CEO yang tidak jaga kesehatan, saya kurang respect. Oh, nice. Menurut saya. Oke. Lalu Karena dia tanggung jawabnya tips banyak. lain. Tips lain mesti belajar, Pasan. Banyak belajar. Setuju banget. Cara belajar banyak macam ya, nggak harus baca buku, nggak harus ke Harvard, gitu ya, banyak cara, tapi harus belajar. Oke. Harus belajar. Oke. Satu sahabat kita, Anda kenal, saya juga kenal, namanya Pak Wawang ya. Ya, Pak Wawang itu Pak kan kita Wawang. kenal. Itu cara belajarnya unik. Dia belajar dengan melihat YouTube. Jadi kerjanya tuh nonton YouTube. Yes. Siapapun yang bicara. Saya merasa loh, kok bisa begitu ya? Ternyata menarik, Pak. Cara belajar orang tuh betul-betul beda semua. Ada orang yang belajarnya melalui YouTube, ada orang yang belajarnya ikut seminar. Ada orang yang belajarnya baca buku, Pak Denadi gitu ya. Jadi beda-beda, tapi tujuannya sama. Yang penting belajar gitu. Tips terakhir setelah belajar dan sehat. Jadi CEO mungkin harus selesai dengan diri sendiri. Wow, harus selesai dengan diri sendiri. Coba dielaborate sedikit. Bahasa sehari-harinya, jadi CEO menurut saya bukan memperkaya diri, tapi membuat orang lain lebih kaya, anak buahnya lebih kaya. Jadi kalau dia belum selesai, dia pasti cari kekayaan sendiri, atau cari prestasi, cari jabatan, cari pujian gitu ya. Menurut saya seorang CEO harusnya selesai, jadi tugas dia sekarang bantuin anak buah atau perusahaan supaya berkembang. Supaya lebih kaya anak buahnya. Very interesting. Pertama kali saya dengar ini. Jadi teman-teman sekalian seneng banget. Terima kasih Mike sudah datang di tempat kami ya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan teman-teman ya. Saya yakin ini akan bermanfaat. Komen di bawah ya. Kasih catatan, kasih cerita, komen ya. Bagaimana podcast kami ya. Jadi kita berbicara tentang how to turn loss into profit. Bagaimana merubah perusahaan bisnis yang rugi menjadi untung. Saya Tanadi Santoso bersama Michael Pardi, sukses selalu untuk Anda.